Tapi kita mengetahuinya itu secara dohir atau dohir batin, kesehariannya, dengan catatan misalkan kesehariannya itu gak tahu ketok nang masjid seperti itu, atau memang tahu kesehariannya di rumahnya atau gimana, atau barangkali dia kalau sholat itu isin singitan, kan banyak apa namanya dzon, persangkaannya banyak kan gitu ya. Enggak, iku arek iku lek salat di masjid wedi riya. Lek ketok kancane salat itu wedi misalkan gitu. Ya kan kira-kira kan ngono ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, hukum asalnya kita berbaik sangka pada setiap muslim. Hatta misalkan kita mengetahui dia enggak pernah enggak pernah ke masjid, kita husnudzonnya barangkali dia sholat di rumah, atau misalkan ya pernah apa namanya dia sholatnya Idul Fitri ketok sholat tuh berarti ya. Atau Jumatan ketok, selain ini Jumatan nggak tahu ketok misalkan, maka itu semua adalah menjadi dzon, alasan bahwasanya dia itu masih seorang muslim. Ya, di samping hal ini juga masuk dalam khilaf para ulama rahimahumullahu taala. Dalam mazhab Syafi'i maka ini dirinci. Rinciannya orang yang tak sholat, kalau dia apa namanya dia itu meyakini kewajibannya, maka dia tidak sampai kepada derajat kafir, tidak sampai, tapi kufrun duna kufrin. Kalau dia meyakini bahwasanya tidak wajib, barulah dia menjadi kafir. Ya, kalau dalam mazhab Ahmad maka sudah dihukumi kufur seperti itu. Jadi ada dalam masalah khilaf ya di antara para ulama. Di samping juga yang berikutnya, seandainya kita enggak mensolatinya, kira-kira ngefek, ada efeknya di tengah masyarakat, yang kemudian yang enggak sholat itu jadinya takut, waduh aku lek mati enggak disolat ya mbak iku ngono, ngefek enggak? Soalnya akeh kan kancane sing ngono iku akeh, jadi enggak ngefek. Berarti tahdzir kita enggak manfaat, kan begitu? Manfaat enggak berarti? Enggak manfaat. Kemudian juga kadang malah menimbulkan efek negatif kepada diri kita sendiri. Efek negatifnya apa? Disebut misalkan sama orang lain, itu sombong, itu sok soleh dewi, ono dulure. Dulu kan sebut dulure ya, tonggone mati gak gelem nyolati. Nah, ada efek seperti itu. Maka tahdzir yang demikian itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala dilakukan kalau menimbulkan efek yang baik di tengah masyarakat. Contoh misalkan kalau dia adalah seorang tokoh, seorang tokoh misalkan yang dia disegani, omongannya dituruti, tindak lakunya digugu misalkan gitu ya, maka dia mengatakan aku gak gelem nyolati, sholat ono aku gak gelem nyolati. Nah ini ndadekno liyane wedi gitu. Tapi kalau kemudian ternyata kita melakukannya nggak ngefek belas begitu, ya maka nggak usah gitu ya. Atau misalkan tatkala kita tahu sendiri bahwasanya dia memang benar-benar nggak sholat, terus konco raket wis dijak sholat wis semua, atau bahkan ada yang jawab itu ayo sholat wis tahu. Kan nemen wong ini ya, ayo sholat wis tahu. Ya seperti itu tahu sendiri, kemudian dia mati, ya kita pinginnya nggak mensolati ya boleh nggak mensolati. Caranya gimana? Ya teko telat begitu ya. Mari sholat wis ya wis. Misalkan semacam itu ya. Nah, jadi ini harus kita perhatikan efeknya di tengah masyarakat. Bukan masalah boleh atau tidak boleh kita lakukan atau tidak kita lakukan. Di sana nanti akan berlaku apa? Masalih, maslahat dan madarat. Seseorang harus mempertimbangkannya, mana yang lebih maslahat, mana yang lebih madarat.
Kalau maslahatnya lebih banyak daripada madaratnya, ya kita pilih maslahatnya. Kalau ternyata madaratnya lebih banyak daripada maslahatnya, ya itu sudah menjadi pertimbangan. Kalau maslahat sama madaratnya seimbang, ya itu jadi pertimbangan lagi, seperti itu.